Tiga sahabat janjian untuk mendaki gunung bersama. Karika, Miki, dan adik sepupu Miki, Keshan. Mereka bertiga bertemu dan berkumpul di parkiran pos bawah gunung untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Setiap gunung menyimpan kisahnya sendiri, tapi tak semua kisah boleh dibuka. Di balik kabut yang menggantung dan pepohonan sunyi, ada sesuatu yang tak ingin ditemukan. Tiga jiwa muda mendaki bukan hanya untuk petualangan, tapi juga menantang batas yang tak kasat mata. Mereka bersemangat dan sesekali bercanda dalam perjalanan. Tak terasa, mereka sudah sampai di base camp awal pendakian. Setelah beristirahat sejenak di POI 1, mereka siap dan berdoa sebelum melanjutkan pendakian. Canda tawa mengiringi pendakian mereka. Mereka sesekali berhenti untuk mengambil foto. Tapi suasana makin sepi. Penjaga pos berdiri kaku dan memberi peringatan. Miki bersikap sopan dan tersenyum ramah menyapa penjaga pos pendakian. Selamat pagi Pak, kami cuma mau menikmati alam. Gunung ini bukan tempat main-main. Jangan ambil apapun. Jangan tinggalkan apapun. Kalau ketemu kuntilanak, saya ajak selfie dulu boleh Pak? Keshan mencoba mengajak bercanda, tapi penjaga pos pendakian gunung hanya diam saja, memandang dengan dingin dan wajahnya tampak tegang. Jaga sikap. Kadang satu tawa cukup untuk membangunkan yang seharusnya tetap tidur. Aneh ya, dari tadi nggak ketemu pendaki lain. Memang gunung ini jarang didaki, katanya angker. Jangan penakut gitu dong Kak. Hutan tropis lebat, canda, tawa perlahan. Meredup, suasana makin sepi. Gunung ini tak pernah suka keramaian. Tak pernah ramah pada mereka yang meremehkan. Keshan menemukan gelang anyaman. Keshan, taruh lagi, itu bukan punyamu, bisa jadi punya makhluk sini. Halah, cuma gelang biasa ini Kak Miki. Satu benda kecil bisa menjadi janji atau kutukan. Tenda sudah terpasang, angin mulai berhembus kencang. Tenda bergoyang diterpa angin, mereka makan malam seadanya. Mereka tak sadar, mereka sudah menyeberang ke wilayah yang tak berpeta. Suara tawa anak kecil memecah malam. Ini tempat kayaknya bukan jalur resmi ya. Mereka sedang makan mie instan. Keshan habis 3 mangkok mie instan. Kenapa sejak siang tadi Kompas dan GPS ngaco, kita kayak muter-muter, dan terpaksa berhenti bermalam di sini dulu. Halah santai aja kali. Jangan parno, asik nambah lagi semangkok, nyam. Halah, itu mungkin cuma
cuma suara angin ya. Kesan gelisah dan keluar dari tenda. Kembali, kembalikan. Langkahnya pelan, seperti tertarik oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Kembali, kembalikan. Yang dipanggil tak selalu bisa kembali. Di bawah pohon besar ada sosok wanita misterius menatap Kesan. Nih, mau gelang ini kan? Satu pandang cukup untuk membuat jiwa tersesat. Kembali, kembalikan. Ariga dan Miki panik, Kesan hilang. Mereka mencari di hutan sekitar. Ariga dan Miki mencari Kesan, tapi tidak ketemu. Semuanya aneh sejak Keshan mengambil gelang itu. Keshan, di mana kamu? Keshan, di mana kamu? Ariga mengamati jejak-jejak kaki yang berubah menjadi jejak anak kecil yang aneh, yang mengarah ke kegelapan. Miki menemukan gelang anyaman di tepi jalan setapak. Gelang tergeletak di tanah penuh darah kering. Keshan diambil. Gunung tak pernah mengambil, kecuali jika ada yang membeli. Kemudian, Miki juga menemukan HP-nya Kesan, tergeletak di pinggir sungai. Miki bergegas berlari menuju Ariga. Keshan, di mana kamu? Keshan, di mana kamu? Ariga dan Miki terus berusaha mencari Kesan, tapi masih tidak membuahkan hasil. Akhirnya dengan terpaksa Ariga dan Miki memutuskan untuk turun meminta bantuan. Ariga dan Miki kini turun dari gunung tanpa Kesan. Mereka sedih dan hampa, tanpa sepatah kata terucap dari keduanya. Ariga dan Miki kembali dengan wajah pucat dan letih. Mereka tak membawa Kesan turun bersamanya. Mereka menceritakan kalau Kesan hilang di gunung. Penjaga pos bicara pelan, sudah terlambat. Dia telah dipilih. Kenapa nggak kasih tahu dari awal, Pak? Yang menantang kegelapan, kadang tak sadar bahwa dirinya telah menjadi bagian dari kegelapan. Yang datang dengan rasa menantang, pulang tak berjejak. Dengan segera tersiar kabar Kesan hilang, dan tim pencari pun langsung bergerak melakukan pencarian. Para mendaki yang lain pun turut mencari Kesan. Bahkan para warga pun juga ikut membantu melakukan pencarian. Sampai yang dikenal sebagai juru kunci gunung itu pun ikut membantu mencari. Namun Kesan masih belum juga ditemukan. Satu tahun kemudian, Miki mencoba membuka galeri HP Kesan. Di salah satu foto selfie terakhir, ada foto sosok wanita dan anak kecil misterius berdiri di bawah pohon besar. Miki terus mencari-cari. Dan Miki menemukan lagi foto samar tampak sosok nenek menyeramkan di balik pohon. Sosok yang sama dengan yang dilihat Kesan. Miki semakin sedih teringat kembali masa lalu saat Kesan masih ada. Saat-saat mendaki gunung bersama bertiga menjelang hilangnya Kesan.
dan teringat kebiasaan buruk Keshan, suka overmakan mie instan. Beberapa kenangan tidak bisa dihapus karena yang tertinggal belum selesai. Niki, aku yakin Keshan masih ada di sana. Kita harus menjemputnya. Ya Iriga, aku juga merasa begitu. Bain paman aku bisa bantu kita untuk menjemput Keshan nanti. Ayo berangkat sekarang, tunggu apa lagi? Oke, kita ajak pamanku. Bain. Semakin cepat kita jemput Keshan, akan semakin lebih baik Niki. Mereka segera bergegas berangkat malam itu juga. Sebentar lagi subuh, kita harus cepat. Pamanku Bain juga sudah kukabari kalau kita akan mengajaknya untuk menjemput Keshan. Keshan, Keshan, tunggu tunggu kami. kami.